Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah. Siang hari ini kita berkumpul, kita bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah, sambil kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini tanggal 6 bulan Muharram 1447, ada di bulan Muharram. Maka kita mau pelajari ini beberapa hal terkait dengan hal-hal ibadah yang dianjurkan atau mungkin bahkan diwajibkan untuk dikerjakan di bulan Muharram. Termasuk di dalamnya ada puasa Asyura misalnya. Kemudian ada lagi, kalau di Indonesia ini ada namanya Lebaran Yatim, begitu. Ini satu-satunya negara yang punya lebaran yatim cuman Indonesia. Di negara muslim yang lain nggak ada lebaran yatim. Aidul Aitam namanya. Jadi Aidul Aitam, lebaran yatim ini cuman ada di Indonesia tanggal 10. Kalau sesuai kalender tanggal 10 itu hari Ahad, begitu ya. Jadi kita mau perjelas dulu bahwa ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hijrah di bulan Muharram. Jadi hijrahnya Nabi itu tidak terjadi di bulan Muharram, dan banyak sahabat-sahabat Nabi itu pun tidak terjadi hijrahnya di bulan Muharram. Jadi proses hijrah itu kan bukan proses sekali jalan yang sehari serentak begitu kayak pilkada, kan enggak. Jadi hijrah itu prosesnya berbulan-bulan. Awal mula proses hijrah itu akhir bulan 13 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Jadi tahun ke-13 setelah kenabian, bulan Zulhijjah itu ada sekelompok dari orang Madinah, dulu namanya Yathrib, yang membaiat Nabi Muhammad SAW, janji setia di tempat yang namanya Aqabah di Mina, yang tempat melontar jumroh Aqabah sekarang. Makanya disebut itu peristiwanya Bai'atul Aqabah Al-Kubra, janji setia Aqabah yang besar. Sebab yang sugro sudah terjadi tahun lalu, baiat sedikit. Tapi kalau Bai'atul Aqabah Kubra ini jumlahnya banyak, ada 72 orang dari Yathrib yang sekarang kemudian namanya Madinah, begitu. Itu baiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, janji setia. Nah, akhirnya setelah peristiwa baiat itulah Allah memerintahkan orang-orang muslim hijrah. Nah, mulailah para orang muslim itu mulai hijrah. Ada yang sendiri, ada yang berdua, ada yang bertiga, ada yang sekeluarga, kan begitu. Itu prosesnya lama, dari akhir Zulhijjah masuk bulan Muharram sampai bulan Safar. Di akhir bulan Safar, tanggal 27 Safar, hari Kamis, itu tidak ada lagi muslim dewasa yang tersisa di Mekah kecuali Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi 2 orang nih sisanya. Jadi semua orang yang iman kepada Allah, kepada Rasul sudah berangkat semuanya.
Dan itu prosesnya panjang, sebab proses hijrah itu kan bukan asal pindah badan doang. Jadi prosesnya banyak yang harus dipikirkan. Persis kayak kita nih mau pindah-pindahan, kita udah kalau bahasa anak sekarang tuh udah settle kan begitu. Ini tinggal di sini nih bahkan udah 3 generasi nih. Dari mulai kakeknya, ayahnya sampai dia, dan dia udah punya anak, udah 4 generasi tuh. Ini kan kalau harus pindah lagi, itu kan berarti mulai dari nol tuh. Sekolahnya nyari lagi, nanti belanja di pasarnya nyari lagi, nanti kalau sakit rumah sakitnya di mana, kan begitu. Apalagi kalau orang kita yang kalau capek-capek minta dipijit nyari tukang urut tuh kan jodoh-jodohan tukang urut kan ya. Iya. Ada yang udah senior tapi nggak jodoh sama kita, kurang enak katanya begitu. Itu susah tuh nyarinya tuh. Maka ini proses memantapkan hati kan ya, ngebuletin kemauan biar hijrah ikut Nabi itu kan prosesnya nggak sehari jadi. Jadi proses lama. Sampai akhirnya orang muslim semuanya ya berangkatlah, walaupun kemudian motifnya macam-macam kan ya. Ada yang memang motifnya benar ikut Nabi, tapi kan juga ada yang motifnya karena dunia. Dijanjikan bahwa nanti pasar di Madinah tuh lebih banyak orangnya, kan begitu. Karena orangnya kebanyakan muslim, kita muslim, jadi insya Allah lebih banyak pelanggannya. Kan itu juga pikiran pedagang kalau mau pindah. Itu pedagang kalau udah punya toko langganannya banyak, biar tokonya ngemper di pinggir jalan yang rada-rada busuk bau knalpot, tapi kalau banyak pelanggannya nggak bakal pindah itu kan ya. Tapi kalau dia harus pindah nih kan dia mikirin nanti pelanggannya siapa, nanti di sono dagangannya udah ada saingan apa enggak, kan begitu. Tapi kemudian banyak kan itu disebut sama Nabi, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kan begitu. Siapa yang hijrahnya karena ingin dunia yang dia ingin raih, au imra'atin yankihuha, atau dia pengen perempuan untuk dinikahi. Jadi dulu ada perempuan namanya Ummu Qais. Ummu Qais dilamar oleh laki-laki Mekah. Cuman Ummu Qais ngasih syarat, diterima lamarannya, syaratnya hijrah ke Madinah begitu. Akhirnya ada tuh, makanya disebut muhajir Ummu Qais. Dan muhajir Ummu Qais ini jadi kalau bahasa kita tuh jadi idiom. Jadi peribahasa bagi setiap orang yang hijrah tapi bukan karena Allah. Ini namanya muhajir Ummu Qais gitu. Hijrah karena emang lagi rame hijrah. Nah, ini namanya hijrah Ummu Qais begitu. Muhajir Ummu Qais. Jadi tapi akhirnya semuanya hijrah. Sampai akhirnya tanggal 27 Safar tersisa 2 orang muslim dewasa. Yang lainnya bocah semua tuh, Sayyidina Ali, Sayyidah Aisyah masih pada kecil, yang dewasa. Artinya yang dikejar-kejar sama orang kafir Quraisy itu ya tinggal di namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah tuh apa sih kalau bahasa kita tuh tempat ngumpulnya orang-orang kafir, namanya Darun Nadwah. Parlemen lah begitu. Parlemen ngumpul untuk menentukan kebijakan mereka terhadap Muhammad nih. Muhammad mumpung masih ada di Mekah nih, kudu kita apain kan begitu. Akhirnya terjadilah kesepakatan untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Situlah kemudian mereka bersepakat 27 Safar hari Kamis malamnya malam Jumat untuk membunuh Nabi. Singkat cerita di situ kemudian ada mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Nabi sebelum keluar dari rumahnya malam tuh, yang mana rumahnya tuh kan sudah dikepung oleh 11 algojo dari masing-masing kabilah. Jadi Nabi Muhammad SAW memang lahir dari keluarga kabilah yang populer, dari Bani Hashim. Bani Hashim tuh suku kabilah yang cukup dihormati di kalangan Quraisy. Jadi sukunya Quraisy, kabilahnya tuh Bani Hashim tuh orang terhormat. Maka biar agar tidak Bani Hashim nih menuntut kalau nanti terjadi pembunuhan terhadap Muhammad, maka yang bertanggung jawab tuh harus 11-11-nya begitu. Jadi biar kagak ada oposisi, semuanya harus gabung pemerintah. Gitu, oposisi tinggal satu kan gitu. Yang lawan cuma satu, kita lawan 11 kabilah nih, nggak bakal berani.
Ada 11 kabilah ngumpul semuanya, ngasih algojonya masing-masing satu. Ntar kalau ketemu siapa yang bunuh Nabi Muhammad, darahnya harus ditempelin ke pedang semua orang-orang di kabilah. Maksudnya algojo kabilah tuh siapa yang bunuh, nah darah di pedangnya tuh harus ditempelin ke pedang-pedang yang lain. Nanti semua algojo ngaku bahwa dialah yang membunuh Muhammad SAW. Kan begitu. Tapi nggak terjadi pembunuhan. Ketika 11 orang ini sudah ngumpul mengelilingi rumah Nabi. Kan rumah Nabi kecil. Rumah Nabi paling berapa? 3 kali 5 meter begitu. Itu kalau dikumpulin 11 orang ngumpul itu beneran sempit itu. Dirapet tuh 11 orang tuh. Tapi ada mukjizat dari Nabi, dari Allah kepada Nabi. Nabi Muhammad diperintah ngambil tanah, keluarnya dari pintu belakang, ngambil tanah pintu belakang, tanahnya dibacain ayat nih yang sering kita baca, surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Buka pintunya, lempar tanahnya, algojo sebelah-sebelahnya tidur. Begitu. Merem tuh mukanya, tidur semuanya, enggak ngelihat Nabi Muhammad keluar. Itu salah satu mukjizat yang terjadi di malam Nabi Muhammad hijrah, malam 28 Safar, paginya 27, malam 28 Safar. Tapi itu mukjizat begitu ya. Kalau kita sih mau begitu ya coba aja kalau mau ini mah begitu. Tapi kan masalahnya bukan ayatnya sebenarnya kan ya. Yang jadi masalah tuh yang bacanya Nabi gitu. Bukan ayatnya. Jadi kalau mau coba-coba ntar lagi depan rumahnya ada debt collector begitu nih, coba nih kita rasain bagaimana mukjizatnya. Dulu kan juga Nabi Ibrahim masuk ke api kan cuman baca ya narukuni bardan wassalam, kan begitu doang ayatnya. Tapi masalahnya bukan ayatnya yang baca, yang bacanya Nabi begitu. Jadi kalau kita masuk ke dalam api sambil baca ya narukuni bardan wassalam, ya geseng juga sih. Jadi cerita singkatnya begitu. Jadi ini hijrah. Nah, kenapa kemudian Muharram jadi bulan pertama? Zaman Sayyidina Umar bin Khattab yang waktu itu dapat rekomendasi dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwa Abu Musa ini al-Asy'ari ini gubernur di Syam. Syam itu sekarang Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. Itu 4 negara dulu namanya Syam. Gubernurnya Abu Musa al-Asy'ari, dia ngirim surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab bahwa dia ini kebingungan. Banyak surat dari Madinah cuman nggak ada tahunnya. Jadi dulu tanggalnya ada, bulannya ada, cuman tahunnya nggak ada. Tanggal 5 bulan Safar, tanggal 10 bulan Dzulqa'dah, tahunnya nggak ada karena mereka nggak punya tuh. Akhirnya untuk kita bikin kalender aja. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ngasih rekomendasi awal tahun Hijri, awal tahun Islam, kalender kita ini awal tahunnya tahun di mana Nabi Muhammad hijrah begitu. Sebab nih hijrah ini nih sebagai apa ya? Ya bahasanya nih hijrah kalau tidak terjadi, ini kita mungkin masih pada nyembah batu ini karena nggak nyampe nih hijrah dakwah ke Indonesia. Sebab hijrahnya nggak terjadi. Karena hijrah terjadi, Islam menyebar kemana-mana. Ini jadi apa? Semacam tonggak sejarah, kan begitu. Dan hijrah itu juga kan proses al-fariqah bainal haqqi wal batil, yang membedakan antara hak dan batil. Orang yang beneran iman ikut Nabi hijrah, tapi orang yang imannya cuma ikut-ikutan, dia nggak mau kemudian hijrah. Dan itu juga banyak kejadian waktu itu. Artinya banyak yang kemudian menolak untuk ikut hijrah bersama kaum muslimin dan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya disepakatilah tahun pertama kalender Islam tahun hijrahnya Nabi. Nah, makanya namanya tahun Hijriyah begitu. Kemudian awal bulannya kan namanya tahun kan kudu ada bulan 1, bulan 2 kan begitu. Kalau kita kan Januari bulan 1, Februari bulan 2. Lalu disepakatilah Sayyidina Ali juga yang mengusulkan, walaupun usulannya banyak. Ada yang bilang Ramadan, sebagaimana usulan awal tahun juga banyak. Ada yang bilang tahun lahirnya Nabi, ada yang bilang tahun diangkatnya Nabi, ada yang bilang tahun wafatnya Nabi. Tapi kemudian aklamasi tahun hijrahnya Nabi atas usulan Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali juga yang mengusulkan awal bulan Hijriyah itu adalah bulan
bulan Muharram. Sebab hijrah itu mulainya terjadi di akhir bulan Dzulhijjah. Jadi di akhir bulan Dzulhijjah sudah mau dekat, ibarat kita tuh tanggal 20 ke atas terjadi itu namanya Bai'atul Aqabah Al-Kubra. Dan dari situ kemudian orang-orang mulai hijrah. Jadi akhir Dzulhijjah terjadi hijrahnya, Dzulhijjah terjadi hijrah, maka bulan baru setelah Dzulhijjah adalah bulan Muharram. Maka bulan Muharram ditetapkan sebagai bulan pertama tahun Hijriyah, tahun kalender Islam, begitu. Jadi sebenarnya nih kalender Islam nih muatan sejarahnya tuh banyak gitu ya. Maka wajar kemudian ada sebagian ulama kita yang sangat menganjurkan orang tuh merayakan tahun baru Islam. Maksudnya merayakan tuh tentu dengan ibadah. Artinya dengan membaca ulang sejarah, dengan mengingatkan orang-orang muslim, yang salah satu dalilnya wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar Allah, maka dia termasuk orang yang takwa. Jadi orang yang bertakwa mengagungkan syiar, orang yang mengagungkan syiar adalah orang bertakwa. Karena di dalam proses hijrah ini banyak nilai ketakwaannya, begitu ya, banyak nilai ketakwaannya. Maka tentu ini ya, perayaannya tentu harus dengan dengan pelaksanaan yang baik, begitu. Saya kadang-kadang kurang suka perayaan-perayaan Islam tuh di Indonesia yang gimana ya, yang ada fitnahnya. Jamaahnya lakinya banyak, tapi perempuannya juga banyak, kemudian nyampur laki perempuan, begitu. Ini kan perayaan agama sebenarnya. Maka kalau dilaksanakan dengan seperti ini kan jadi nggak baik. Atau juga jemaahnya yang hadir banyak laki-laki, tapi yang di atas panggung yang naik perempuan, begitu. Kalau buat saya jangan jadi qoriah, jangan jadi ustazah. MC aja buat saya mah kagak boleh. MC perempuan buat saya mah kagak boleh. Kalau acaranya Maulid Isra Mi'raj nggak boleh, gitu. Apalagi dia jadi qoriah, gitu. Saya yakin tuh orang kagak denger suaranya, tuh orang ngeliatin mukanya tuh kan, gitu. Apalagi kalau ustazah, mana ustazah masih muda lagi, 30-an, ceramahnya nyanyi mulu, ada jogetnya lagi lah. Pulang jamaah ditanya, ustazah ceramah apaan tuh? Kan gitu. Ingatnya cuma lagunya doang, kan begitu. Itu jadi fitnah akhirnya. Ya kalau ustazah buat perempuan nggak apa-apa, tapi kalau jemaahnya laki, kan ustadz laki mesti banyak. Qori yang laki juga bejibun, kata orang kampung kan begitu. Kenapa tiba-tiba ada qoriah perempuan, kan begitu. Jadi itu tahun baru Islam. Nah, apa yang ada di dalam Muharram? Asyura. Jadi puasa Asyura ini, hadirin yang dirahmati Allah, puasa tanggal 10 Dzulhijjah ini adalah puasa yang sejak dulu Nabi Muhammad SAW sudah kerjakan. Jadi bahkan sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah, Nabi itu sudah melakukan ibadah puasa di tanggal 10 Asyura. Sebab puasa tanggal 10 Asyura itu termasuk puasa yang dikerjakan oleh umat-umat terdahulu, termasuk Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa puasa tanggal 10 karena ini hari di mana beliau diselamatkan, dan Bani Israel itu juga puasa tanggal 10. Bahkan ada riwayat mengatakan Nabi Nuh alaihi salam itu juga puasa tanggal 10 Asyura, kan begitu. Puasa tanggal 10. Jadi Nabi Muhammad tanggal 10 Muharram puasa sejak dulu. Kata Sayyidah Aisyah begitu. Kana yasumu Asyura. Nabi itu selalu rutin puasa di tanggal 10. Sampai kemudian Nabi Muhammad hijrah. Ketika beliau hijrah ke Madinah, lalu di Madinah tuh kan nyampenya Rabiul Awal. Safar berangkat, nyampe Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ketemu Muharram nih. Udah 10 bulan ketemu Muharram di Madinah, ketemu sama orang-orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram. Orang-orang Yahudi, ditanya orang Yahudi kenapa kepada puasa. Kata orang-orang Yahudi, hadza yaumun najjallahu Musa min Fir'aun. Hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun.
Maka kemudian fakunna nasumu syukran lillah, kita puasa sebagai bentuk syukur kepada Allah. Maka setelah peristiwa itu Nabi Muhammad SAW mengatakan nahnu awla bihi minhum, kita tuh lebih utama kepada Nabi Musa. Maksudnya hubungan kita dengan Nabi Musa tuh lebih utama dibanding mereka ke Nabi Musa. Jadi kalau mereka puasa, kita puasa. Dan kemudian disitulah puasa Asyura diwajibkan. Jadi tahun depannya puasa Asyura tuh jadi wajib. Sebelum ada Ramadan tuh. Jadi sebelum Ramadan diwajibkan, puasa wajib pertama kali itu Asyura. Cuman kan harinya udah lewat tuh. Harinya udah lewat. Akhirnya sampai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Bulan Sya'ban di tahun kedua Hijrah, bulan Sya'ban turun ayat Ramadan. Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu, gimana, kutiba alaikumusiyam kama kutiba. Akhirnya kewajiban Ramadan turun, kewajiban Asyura jadi digugurkan. Asyuranya jadi gugur, jadi puasanya puasa puasa sunnah. Nah, karena dulu ini memang diwajibkan sebab untuk mengungguli orang Yahudi, hikmahnya kan begitu. Lalu kata Nabi Muhammad setelah digugurkan puasa Asyura, lau ishtu fil qabil la asumanna ta'sih. Kalau saya hidup sampai tahun depan nanti, kalau saya ini bukan di tahun itu, tapi di tahun selanjutnya. Setelah puasa Ramadan berlangsung beberapa tahun sampai di akhir hayatnya, Nabi SAW mengingatkan bahwa nanti kita puasa Asyuranya kita tambahin sebagai bentuk pembedaan dengan orang-orang non-muslim, orang-orang Yahudi waktu itu. Maka saya puasa insya Allah kalau masih hidup tahun depan puasanya tanggal 9 juga, begitu. Maka kata ulama puasa Asyura ini disunnahkan ditambahkan sehari sebelumnya dan juga ditambahkan sehari sesudahnya. Karena ada riwayat mengatakan khaliful yahud fasumu yauman qablah wa yauman ba'dah. Berbedalah dengan orang Yahudi, puasalah sehari sebelumnya dan juga puasa sehari sesudahnya. Jadi 9, 10, 11 itu bentuk afdol puasa Asyura. Jadi puasa tanggal 9, kalau sekarang 9 ini hari Sabtu, 10 hari Ahad, 11 hari Senin. Jadi kalau hari Senin ini bareng sama sama puasa Senin. Jadi double pahalanya. Cuman itu puasa sunnah, artinya kalau ada orang yang mengkhususkan tanggal 9, 10 aja juga nggak apa-apa, begitu. Sebab kata Imam Ibnu Hajar sebenarnya tambahan 9, 10 tuh tambahan 9 hikmahnya bukan cuman untuk menyelisih orang Yahudi, tapi salah satu hikmahnya untuk apa? Agar tidak terjadi kesalahan hilal. Jadi maksudnya siapa tahu hilal awal Muharram tuh ngelihatnya salah. Jadi yang kita anggap hilal baru padahal belum. Akhirnya yang tanggal 9 itu sebenarnya bukan tanggal bukan tanggal 9 tapi tanggal 8. Tanggal yang 10 sebenarnya itu tanggal 9. Jadi tanggal 11 kita puasa bisa jadi hilal pertamanya salah. Maka ini jadi tanggal 10. Atau bisa jadi hilalnya tuh udah kelewat. Gitu, nggak kelihatan hilal kelewat. Jadi yang kita kira tanggal 9 ternyata tuh udah tanggal 10. Jadi Imam Ibnu Hajar sangat menganjurkan 3 hari. Salah satu hikmahnya bukan cuman berbeda dengan orang Yahudi, tapi juga untuk menghindari kemungkinan salah hilal di awal bulan. Jadi 9, 10, 11 begitu. Saya sih kalau puasa sunnah yang hari-hari yang begini nih, saya sih bilangnya kalau kudu wajib sebenarnya. Wajib tuh maksudnya biar anak-anak kita tuh tahu ada puasa Muharram tuh, ada puasa Asyura begitu. Sebagai bentuk ngewarisin ibadah. Sebagaimana kemarin hari raya Idul Adha, puasa 2 hari sebelumnya tuh tarwiyah dengan hari Arafah. Saya bilang di musholah tuh puasa, bapak-bapak kudu puasa, wajib puasa gitu. Biar anak-anaknya pada ngeliat. Sebab nih Allah menjamin memang Islam ini tetap utuh sampai hari kiamat.
Tapi nggak pernah kita nemuin ada teks baik dari Al-Quran atau hadis Nabi yang menjamin bahwa Islam tuh masih utuh di kampung kita 10-20 tahun yang akan datang. Islam utuh apa nggak utuh di kampung kita tuh ya kita sendiri yang menjaminnya. Bagaimana kita mewarisi itu kepada anak-anak kita, begitu. Kalau kita tidak beribadah di waktu dan tempat yang anak-anak lihat, anak-anak nggak punya contoh. Apalagi dengan dunianya di mana gadget main sama orang-orang, dia nggak punya contoh, begitu kan ya. Akhirnya maka daripada itu ibadah nih mesti dikerjakan kelihatan sama anak-anak supaya anak-anak tahu bahwa ada ibadah. Dan orang kalau ngeliatin ibadah ke anak-anak tuh pasti niatnya bukan ria. Nggak ada orang ria sama anaknya sendiri. Kan nggak ada orang yang ingin terlihat ingin berkesan ingin bikin anaknya terkesan tuh kagak. Sebagaimana kita kalau udah nikah 10-20 tahun, nikah 25 tahun kan juga nggak bakal bikin terkesan istri. Justru yang kita kerjakan itu sebagai bentuk pengajaran, gitu. Sebagai bentuk pengajaran. Kita nggak bakal bikin orang istri anak terkesan karena mereka tahu buruknya kita. Iya kan, istri tahu buruknya kita, maka nggak mungkin kita sok-sokan di depan istri itu gaya-gayaan, enggak. Itu yang kita lakukan tuh sebagai bentuk tanggung jawab, ngajarin. Jangan sampai kemudian yang kita khawatir kemarin Idul Adha, karena Idul Adha tuh libur semua tuh. Idul Adhanya kan hari Jumat, hari Kamis sudah libur. Kamis libur, Jumat libur, Sabtu libur, Ahad libur, Senin libur, 5 hari. Gitu. Ini orang kalau punya duit kan tinggal megang HP, mesen hotel, beres urusan. Anak-anak nggak kenal ada puasa Arafah, anak-anak nggak kenal ada hari raya Idul Adha, anak-anak juga nggak kenal bagaimana cara motong hewan sembelihan. Nyari kambing dia nggak pernah diajak, nonton bagaimana sembelihan dia nggak pernah ikut. Setiap hari raya Lebaran udah datang udah ada di pesawat. Hari rayanya udah ada di Bali. Hari raya udah ada di Bangkok, hari raya udah ada di Taiwan, begitu. Duitnya gampang, begitu. Lalu siapa yang menjamin nanti Islam tetap utuh di kampung kita? Kan kita sendiri. Jangan sampai ntar kayak orang Cordoba. Orang Cordoba itu kan, ya dulu kan ceritanya begitu. Dulu nih nak di sini nih ada masjid gede. Orang tiap hari datang bolak-balik. Banyak yang datang, apalagi hari Jumat gitu. Kapan itu Pak? Dulu, zaman dulu. Lu belum lahir katanya. Sekarang nggak ada lagi Pak. Belum ada. Orang muslimnya kagak ada. Masjidnya jadi museum. Nggak ada lagi yang sholat. Ini jangan sampai begitu. Jadi kita nih kalau puasa-puasa hari sunnah yang ibaratnya perayaan Islam tuh tunjukin ke anak-anak begitu. Biar anak-anak kita tahu. Jadi dia tahu bahwa setiap tanggal ini ada ibadah, setiap tanggal ini ada ibadah. Sebagaimana kita sudah berhasil membuat syariat sholat sunnah gerhana itu menjadi rutinitas. Kalau zaman dulu kita umurnya nggak beda-beda jauh nih sama anak juga kan ya. Dulu zaman kita gerhana waktu kecil ada gak sholat gerhana? Nggak ada. Sama Soeharto diajarin kagak boleh keluar rumah. Yang keluar rumah ngeliat matahari matanya buta, bener apa kagak tuh? Kan zaman itu. Udah mulai gede di tahun 2000 berapa tuh mulai sholat gerhana booming 2015 sampai 2014. Yang gerhananya pagi-pagi kan itu mulai itu. Mulai banyak orang yang kemudian mengadakan sholat gerhana pagi-pagi karena hari Minggu tuh, hari Minggu pagi kayak sholat Idul Fitri, Idul Adha. Begitu. Coba kalau nggak ada ini. Orang nggak kenal sholat gerhana kan gitu. Orang nggak kenal. Maka tradisi-tradisi gini nih harus dibudayakan. Nah, termasuk juga ini nanti di tanggal 10 Muharram ada tradisi di Indonesia namanya Lebaran Yatim. Banyak orang-orang saudara-saudara kita yang mengatakan itu bid'ah Ustaz karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menyantuni yatim. Jadi memang kalau kita lihat dasar kenapa banyak orang muslim melaksanakan Indonesia begitu ya, melaksanakan santunan yatim di tanggal 10 Asyura. Dulu kita tuh memang booming sekali di muslim kita tuh ada kitab namanya Tanbihul Ghafilin. Tanbih al-Ghafilin. Tanbihul Ghafilin itu kitab orang kampung gitu. Jadi Tanbihul Ghafilin. Nah, habis Tanbihul Ghafilin biasanya masyarakat kita tuh belajar Riyadhus Shalihin. Jadi Tanbihul Ghafilin itu isinya hadis-hadis yang banyak hadis palsunya termasuk hadis dhaif. Di dalam kitab hadis di dalam Tanbihul Ghafilin itu ada hadis yang mengatakan
man masaha yaduhu ala ra'si yatimin yauma asyura. Apa artinya? Ghafarallahu dzunubahu adad sya'ri. Siapa orang yang mengusap tangannya, mengusap kepala anak yatim di hari tanggal 10 Asyura, tanggal 10 Muharram, maka Allah ampuni dosanya sebanyak rambut anak yatim tersebut, begitu. Dan itu hadisnya banyak soal 10 Asyura keutamaan. Tapi memang banyak hadis 10 Asyura tentang santunan yatim itu banyaknya hadis-hadis dhaif, begitu. Iya memang hadis, tapi diperdebatkan apakah benar ini sampai kepada Nabi atau tidak. Walaupun memang tidak sampai pada hadis palsu, hadisnya dhaif. Nah yang jadi masalah, emang boleh gak kalau kita ngejalanin hadis dhaif, begitu. Kalau kita baca literaturnya, ternyata ulama itu membolehkan orang muslim untuk mengamalkan hadis dhaif, yang syaratnya hadis dhaif itu bukan pada masalah halal haram, tapi pada masalah fadailul amal, yaitu fadilah amal. Fadilah amal tuh gini, ini kita ngamalin gara-gara hadis ini nambah pahala, tapi kalau kita kagak amalin juga nggak apa-apa, tuh namanya fadail amal. Kalau hadis hukum kan jadi bahaya. Kalau kita amalin berpahala, kalau kita nggak amalin jadi dosa, karena hadis hukum ini. Ini kalau hadis fadil amal, hadis yang kalau kita amalin hadisnya, kita jadi nambah pahala, begitu. Tapi kalau kita nggak kita nggak amalin, ya nggak apa-apa, nggak ada dosa yang kita kerjain. Itu hadis bukan hadis halal haram, itu hadis fadilah amal. Jadi kata ulama, hadis fadilah amal itu hadis-hadis dhaif. Kalau dia hadis fadilah amal itu dibolehkan, gitu. Yang kedua, ada hadis yang sahih menjadi payung terhadap hadis dhaif tersebut, begitu. Ini hadis dhaif nih, nyantunin yatim. Tapi kan di luar itu ada hadis yang sahih bahwa memang kita tuh dianjurin untuk menyantuni anak yatim. Artinya hadis ini sebenarnya enggak layak untuk diperdebatkan, jangan. Tapi justru layaknya untuk diamalin. Sebab walaupun ini dhaif, ini fadilah amal. Dan kalaupun ini hadis dhaif, ada hadis sahih yang menjadi payung atas pekerjaan ini, gitu. Jadi tradisi bagi banyakan muslim kita untuk melaksanakan santunan yatim tanggal 10 ini baik-baik saja. Justru ini momen untuk kita bisa berbagi. Saya punya guru kampung di rumahnya tuh di daerah Tegal Alur, Kalideres. Kesono lagi masuk Bandara Soekarno-Hatta. Beliau tuh punya pesantren namanya Darul Rasyid, itu isinya anak-anak yatim sama duafa, gratis di situ. Jadi semua anak-anak yatim tuh didata di situ tuh, masuk pesantren gratis, dikasih makan, dikasih baju sekolah, tempat tidur gratis, kemudian sekolahnya juga dibiayai. Beliau ini termasuk orang yang menyantuni yatim, walaupun memang nggak duit sendiri, banyak kan duit donatur, begitu. Tapi kalau tanggal 10 Muharram, beliau bikin tuh acara namanya Lebaran Yatim. Jadi beliau undang banyak orang, warga sekitar, termasuk orang-orang yang dikenal dari para orang yang punya jabatan untuk datang. Artinya padahal kagak make acara itu, ini ustadz ini nyantunin tiap hari. Cuman beliau bilang memang momennya begitu. Orang Indonesia punya tradisi seperti itu. Maka tradisi-tradisi kebaikan gini harus dimanfaatin. Jangan diomelin, begitu. Kalau diomelin akhirnya malah kagak jadi ibadah. Malah cuman bikin ibaratnya yang satu pertama enggak ibadah kagak jadi, yang kedua malah akhirnya orang jadi punya sentimen sama Ustadz Fulan kan, gitu. Yang satu sentimen Ustadz Fulan ngajarin bid'ah mulu kan, gitu. Yang satu lagi punya sentimen nih Ustadz pokoknya segala-galanya kagak boleh kan, gitu. Orang kalau udah punya sentimen dakwah jadi susah, ngajarin kemana-mana susah. Maka daripada bikin sentimen di tengah masyarakat, kita dorong aja nih. Saya kan juga begitu, datang di tengah masyarakat yang sudah punya tradisi, tapi setiap tanggal 10 Muharram kita ikut sambil kita bilang, Pak, Ibu, ini yatim hidupnya bukan tanggal 10 Muharram doang. Besok juga masih hidup nih kan, begitu. Bulan depan juga masih sekolah. Maka kalau menyantunin sebisa mungkin jangan sehari doang. Kalau bisa 2 hari, kalau bisa 3 hari, kalau bisa 4 hari, sebulan kalau bisa. Kalau bisa pegang tuh satu anak yatim, asuh, santunin kayak anak sendiri, begitu.
Jadi tradisinya kagak hilang, cuman kita ngajarin ke orang-orang gitu. Sebab mau ditarik kemanapun tradisi nyantun ini kagak ada yang haram. Haramnya di mana coba, kan gak ada gitu. Ini hadisnya lemah, kan udah dibilang hadis lemah tuh boleh diamalin selama hadisnya fadilah amal. Udah gitu di bawah hadis ini, di atas hadis ini ada hadis sahih. Dan memang secara umum kan yang namanya nyantunin yatim tuh ibadah mutlak yang memang tidak pernah terikat waktu. Kalau ibadah yang tidak terikat waktu, kita waktunya milih sendiri, boleh, nggak apa-apa. Ibadah yang tidak ditetapkan waktunya oleh syariat, kita milih sendiri waktunya, nggak apa-apa. Kalau sholat zuhur kan udah ada waktunya tuh, maka orang nggak bisa sholat zuhur pagi-pagi gitu, jam 8. Sholat zuhur yuk, emang kenapa? Gue siang ntar ada urusan, repot kalau sholat zuhur. Kan nggak bisa, nggak boleh. Tapi ada ibadah yang Allah nyuruh, cuman nggak netepin waktunya. Kayak baca Quran, itu kan ibadah mutlak. Orang bisa baca kapan aja, habis zuhur boleh, habis maghrib boleh, habis isya boleh, tengah malam juga boleh, habis makan siang nggak apa-apa, habis makan pagi, habis makan, terserah. Karena memang syariat nggak nentuin. Jadi kalau ada orang, saya mau baca Quran habis subuh, Ustaz, kantornya dekat, jadi habis subuh masih nyantai baca Quran. Ada yang baca Quran, saya sih habis zuhur, Ustaz, soalnya kantor jauh, jadi habis subuh langsung rapi-rapi berangkat. Bisa istirahat, habis zuhur baca Quran, begitu. Ada yang bilang, saya sih habis asar Ustaz baca Qurannya. Emang apa? Saya sih nggak napa-napa, nganggur sih, baca asar nggak apa-apa. Kapan aja bisa. Jadi kapan aja boleh. Jadi ibadah mutlak. Nah orang ini punya ini udah terjadi tradisi kalau nyantunin yatim tanggal 10, santunannya bagus. Tapi kan itu mengkhususkan Ustaz. Itu tadi mengkhususkan ibadah pada waktu tertentu tuh kagak paham, nggak ada masalah. Mengkhususkan saat, sebagaimana kita mengkhususkan pada maghrib untuk baca Quran. Yang kagak boleh itu mewajibkan yang tidak diwajibkan, mengharamkan yang tidak diharamkan. Lu kalau nggak baca Yasin malam Jumat lu dosa, tuh kagak boleh. Ini namanya mewajibkan baca Yasin pada malam Jumat, padahal nggak ada kewajiban itu. Sebagaimana orang yang saking semangatnya surat Al-Kahfi malam Jumat sampai akhirnya pada level kewajiban. Lu kalau nggak nggak baca Al-Kahfi jadi dosa, itu nggak boleh tuh. Gitu. Jadi mengkhususkan ibadah tertentu pada waktu tertentu selama tadi ibadahnya mutlak, nggak apa-apa. Dulu Nabi SAW itu setiap hari Sabtu dia berkunjung ke Masjid Quba dari pagi sampai sore. Jadi ibadah harian Nabi kalau hari Sabtu itu dilakukannya di Masjid Quba. Beliau sholat subuhnya di situ, etikaf di situ, zohornya di situ, sampai kemudian maghrib setelah terbenam matahari baru balik lagi. Itu setiap Sabtu. Lalu dikomentari, ini hadis riwayat Imam Muslim. Masyian au ala rokbin, kadang jalan kaki Nabi Muhammad ke Masjid Quba, kadang naik kendaraan. Jadi setiap hari Sabtu. Dikomentari oleh ulama, salah satunya Imam Ibnu Hajar. Dalil bahwa mengkhususkan ibadah tertentu pada waktu tertentu tuh nggak ada masalah. Yang jadi masalah tuh kalau mewajibkan ibadah yang tidak diwajibkan, begitu, itu yang jadi masalah. Jadi kalau mengkhususkan nggak ada masalah. Kita kan punya banyak tradisi gitu, maka itu yang bagus. Jadi tradisi tetap dijalankan karena ini kebaikan sambil kita ajarin. Ini yatim nih, kita kasih 50.000, kita kasih 100.000 hari ini 3 hari habis nih Pak, gitu. 3 hari habis nih Bu, gitu. Ini 3 hari lagi ntar siapa yang nyantunin. Nah, jadi Bapak Ibu kalau bisa santunan yatimnya jangan tiap setahun sekali, kan gitu. Santunannya tiap hari. Kalau perlu nih ambil satu anak yatim, kita kasih nafkah sebagaimana kita ngasih nafkah anak kita, begitu. Jadi tradisinya tetap berjalan sambil kita ajarkan kepada masyarakat bahwa santunan yatim ini kebaikan yang tidak hanya dilakukan setahun sekali, begitu. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Sudah hampir jam 1. Kalau ada pertanyaan insyaallah di luar forum agar teman-teman bisa kembali bekerja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum.